Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia, perkenankan pada kesempatan kali ini saya berbagi tentang tugas kelompok dari modul 1 yang berkaitan dengan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tugas kelompok ini, kami mendapat bimbingan dari fasilitator Bapak Mahrani dan pengajar praktik kami, Ibu Kristi Herdianti. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Ibu Arni Hertina, saya sendiri Iskodaria, kemudian Ibu Sinta Pusparani, dan Ibu Winda Widya. Pada kali ini saya akan membahas tentang kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Pangalengan yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan penjelasan bahwa pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini saya akan mengaitkan karakteristik alam Pangalengan. Karakteristik alam Pangalengan, di mana Pangalengan ini terletak di dataran tinggi Kabupaten Bandung Selatan atau 40 km dari Kota Bandung, Jawa Barat. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Pangalengan yaitu bertani, beternak, dan berdagang. Kekuatan yang dapat dijelaskan dari daerah Pangalengan ini yang sering kita sebut sebagai siswa di dataran tinggi, yaitu memiliki karakteristik ketahanan dan keuletan, kemudian memiliki keterhubungan dengan alam yang kuat, memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal, serta kebersamaan dan solidaritas. Selanjutnya adalah bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah Pangalengan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan kearifan budaya daerah Pangalengan untuk memperkuat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosial budaya, diantaranya yaitu penghargaan terhadap alam dan lingkungan, ketahanan dan kemandirian, perayaan budaya, pendidikan karakter, nilai-nilai Sunda. Penghargaan terhadap alam dan budaya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Pangalengan yang terletak di daerah pegunungan ini memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti hutan, perkebunan, dan sumber air. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat digunakan untuk mengajarkan kepada murid pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Guru dapat mengenalkan konsep berkelanjutan, pelestarian alam, dan juga perlindungan lingkungan kepada murid sebagai bagian dari kearifan lokal daerah Pangalengan. Daerah pegunungan seringkali menghadapi tantangan dalam aksesibilitas dan sumber daya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, penting untuk mengembangkan ketahanan dan kemandirian. Guru dapat memberikan pelatihan keterampilan praktis kepada murid seperti pertanian berkelanjutan, keterampilan kerajinan lokal, atau pengembangan usaha kecil yang berbasis pada kearifan lokal daerah Pangalengan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan ketahanan dan kemandirian di sini, bahwa pendekatan pendidikan kontekstual juga dapat melibatkan perayaan budaya Sunda sebagai bagian dari pembelajaran. Guru dapat menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan perayaan budaya Sunda seperti upacara adat, tarian tradisional, atau pergelaran wayang. Hal ini akan membantu murid untuk memahami dan menghargai praktik budaya Sunda secara langsung.
Selanjutnya yang dimaksud dengan perayaan budaya adalah kearifan lokal bahasa Sunda dapat menjadikan landasan untuk pembangunan karakter murid. Melalui pendidikan kontekstual, guru dapat memanfaatkan nilai-nilai budaya Sunda seperti gotong royong, rasa hormat, atau kearifan lokal lainnya untuk mengembangkan sikap dan perilaku positif para murid. Yang terakhir yaitu pendidikan karakter nilai-nilai Sunda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dalam proses pembelajaran di kelas, diantaranya asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui minat dan bakat siswa, serta mengetahui cara belajar siswa. Hal ini dilakukan agar pendidik dapat memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, pembentukan kelompok belajar agar siswa dapat berkolaborasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai usaha untuk memperkuat profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan bergotong royong. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan sepakati satu kekuatan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah Pangalengan yang akan kita terapkan. Yang pertama, satu kekuatan yang disepakati yaitu mengakomodasi keberagaman bahasa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bahasa Sunda itu dijadikan penguatan karakter budaya yang dapat diterapkan pada siswa SMK Negeri 5 Pangalengan, yaitu dengan ngamumule bahasa Sunda, kemudian mempelajari bahasa yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara ngamumule bahasa Sunda. Salah satu kekuatan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat ditebalkan dalam konteks lokal sosial budaya di daerah Pangalengan, Jawa Barat adalah pendekatan pendidikan inklusif. Pemikiran ini memperkuat laku murid di kelas atau sekolah dengan memastikan bahwa setiap murid tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau kemampuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi, yang pertama yaitu siswa masih menggunakan bahasa Sunda yang tidak sesuai dengan undak-unduk bahasa kepada rekan sejawat, sehingga mengurangi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kurangnya minat terhadap bahasa Sunda, banyak siswa yang kurang tertarik untuk belajar bahasa Sunda, karena merasa bahwa mata pelajaran ini memiliki tingkat kesulitan secara aplikatif. Yang ketiga, siswa merasa jika menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia mampu meningkatkan prestis dan dirasa lebih intelek. Beberapa cara yang dapat digunakan agar kearifan lokal bahasa dapat ditebalkan dalam pendidikan di sekolah. Yang sudah dilaksanakan di SMK 5 Pangalengan, yaitu dengan menerapkan bahasa Sunda sebagai mata pelajaran muatan lokal yang sudah terjadwal secara intens setiap minggunya di sekolah. Kemudian di sini juga ada kegiatan Rebo Nyunda. Rebo Nyunda ini merupakan pembiasaan peserta didik menggunakan bahasa Sunda pada kesehariannya baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kemudian yang belum dilaksanakan yaitu kolaborasi antar mapel dan pertunjukan budaya berbasis bahasa. Ini mungkin yang harus perlu kami kembangkan di SMK Negeri 5 Pangalengan untuk proses penebalan dalam penggunaan bahasa Sunda sebagai bagian dari budaya lokal yang harus tetap terjaga kelestariannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu muatan lokal
Muatan lokal itu adalah bahasa Sunda yang diajarkan dengan tujuan membekali siswa dengan sikap, pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial budaya, dan spiritual daerah, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang bermanfaat bagi siswa dan lingkungannya. Kearifan lokal bahasa Sunda dapat dipelajari siswa di sekolah lewat pembelajaran muatan lokal bahasa Sunda yang telah dijadwalkan setiap minggunya. Dengan pembelajaran bahasa Sunda secara rutin, siswa dapat memahami penggunaan bahasa Sunda yang baik dan benar dengan bimbingan guru yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Rebo Nyunda. Apa itu Rebo Nyunda? Selain dipelajari melalui muatan lokal bahasa, siswa juga diharuskan menggunakan bahasa Sunda secara utuh di setiap minggunya dalam berkomunikasi di sekolah yang telah dijadwalkan di sekolah, agar para siswa lebih terlatih dalam menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Begitupun antar siswa di kelas maupun dengan siswa lainnya, dengan guru maupun dengan lingkungan di sekolah. Selanjutnya, hal yang perlu kami lakukan di SMK Negeri 5 Pangalengan yaitu kolaborasi antar mapel. Kolaborasi antar mapel mata pelajaran melalui model project-based learning. Dalam hal ini, bahasa Sunda diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain untuk mengeksplor siswa dan mengikut sertakan siswa dalam proses pembelajaran di mana siswa dapat mengaplikasikan bahasa Sunda secara kreatif, bekerja sama, dan menghasilkan suatu produk sebagai hasil dari pembelajaran. Yang terakhir yaitu pertunjukan budaya berbasis bahasa. Di sini, guru dapat menyelenggarakan pertunjukan atau kegiatan yang berbasis bahasa lokal seperti drama, pidato, atau penyajian puisi dalam bahasa Sunda. Ini memberikan kesempatan bagi murid untuk berlatih berbicara dan mempresentasikan keahlian berbahasa mereka dengan menggunakan kearifan lokal bahasa. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam tugas kelompok kali ini. Di sini kami meminta kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan feedback dari apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.